Selamat pagi, Pak. Pimpin mulai. Kemudian dalam semuanya mari kita menyebut di dalam doa. Tuhan, Kau masih dari kami dari orang orang dan Kau masih mengatur kami betul di tempat ini dengan selamat Tuhan setelah kita belajar berkatilah guru dan perhatikan kami di sini supaya kami bisa mengerti apa yang diterangkan oleh guru kami Tuhan seperti juga orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan dengan doa kami di dalam Yesus Kristus berdoa. Anak-anak sekalian, ya, maka yang pertama sekali untuk memotivasi Anda pada pagi hari ini, ada perhatikan sebuah video pembelajaran. Silahkan dilihat. Oke, kita masuk materi kita. Ya, maka perhatikan di situ ada di laju reaksi ini ada beberapa yang harus Anda dituntut. Maka kompetensi dasar yang pertama adalah bahwa anak didik kami dituntut untuk yang pertama itu adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kemudian dituntut lagi Anda untuk menyajikan cara-cara untuk mengurangi atau mencegah dari perubahan fisika ataupun perubahan kimia yang tak terkendali. Setelah sudah mampu itu, maka kita rumuskan dalam sebuah tujuan, di mana di tujuan pembelajaran kita yaitu adalah anak didik kami harus dapat mengkaji dan mengolah informasi dari berbagai sumber dan penyelidikan sederhana, dan anak didik kami dapat mengidentifikasi apa yang mau diidentifikasi, yaitu adalah reaksi yang terjadi di sekitar kita. Oke, bisa ya anak didik kami dipahami ya? Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sudah? Dan bagaimana proses penilaiannya? Proses penilaiannya ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah penilaian sikap, ya, berarti bagaimana sikap Anda belajar selama proses ini berlangsung, kan gitu. Yang kedua adalah bagaimana keterampilan Anda, ya, apakah Anda terampil dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian secara kognitif, berarti nanti ada tes, ya, setelah sudah selesai yang kita bahas tentang kali ini tersebut. Maka perhatikan gambar, ya, ada gambar ya. Oke. Di gambar yang pertama ada di situ pesawat, ya. Di gambar pertama ada pesawat. Di gambar yang kedua ada abang-abang kita yang lagi ngapain? Lagi yang mengisi bensin. Dan ada yang ketiga, kalau kita pergi ke pajak busana atau ke sumber, berarti ada di situ yang mencetak. Nah, mencetak apa? Mencetak kertas. Ya. Apa sih pengertian dari laju itu, kan gitu? Ya. Apa kira-kira pengertian dari laju itu? Siapa yang bisa? Kalau di fisika udah ada kecepatan ya. Oke, silakan. Samuel. Laju itu adalah besarnya perubahan yang terjadi dalam kesatuan waktu, atau namanya gambar simbolistik, sekon, menit, jam, hari atau tahun. Oke. Si Samuel mengatakan perubahan suatu prosesnya dalam satuan waktu. Oke. Silakan. Aurelio. Iya, suatu cepat atau suatu lambatnya suatu proses terjadi. Bisa kita simpulkan bahwa yang sebenarnya yang dimaksud dengan laju itu adalah seberapa cepat dan seberapa lambat suatu proses itu berlangsung. Berarti masuk kita ke konsep kimianya. Oke, perhatikan gambar ini. Oke, ada gambar ya. Gambar apa ini? Kalau kita pergi ke Brastagi Mall, ya kan? Ataupun kalau kita ke Ramayana, kan gitu. Ataupun kalau kita ke Carrefour, ya kan? Ya, ini ada, ataupun ke Indomaret ya. Yang lebih dekat ya. Pernah ya? Pernah ya? Oke,
Oke, ini apa namanya ini? Gambarnya ini. Apa? Frozen food. Oh iya. Baru dengar pula Bapak frozen food itu ya kan berarti apa? Makanan yang didinginkan. Kenapa harus makanan itu didinginkan? Biar jangan biar tetap awet. Apanya yang awet? Bacanya yang awet. Supaya bertahan lama. Oh, apalagi? Oh, supaya tidak membusuk. Oke. Kalau contohnya tidak pakai lemari pendingin, kenapa rupanya? Apa lama? Oh, lebih cepat proses pembusukan. Oke, lebih cepat dia proses pembusukan. Itulah dari gambar ini kan gitu kan? Apakah di dalam proses pembusukan itu ada reaksi kimia? Ada reaksi kimia? Ada, karena di pembusukan itu adalah ada banyak contoh dari ciri-ciri dari reaksi kimia. Termasuklah salah satunya pembusukan. Oke, anak didik kami, maka dari gambar ini maka bisa kita buat sebuah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana jika daging, misalkan anggap aja daging ya, dimasukkan ke dalam kulkas ya. Bisa daging babi, daging anjing, daging ayam, bukan daging anjing ya, terlalu berapa kali. Oke, daging ayam ya. Oke. Maka bisa perhatikan di sini aku dari slide. Ya. Bagaimana jika daging ayam ya kita beli ini 1 kilo kan gitu. 1 kilo ada yang di kulkas, ada yang tidak di kulkas. Kemudian kita bandingkan. Oke, berarti bisa kita ambil rumusan masalah yang pertama. Bagaimana jika daging ayam atau daging lah kita bilang daging ayam lah yang paling populer ya kan gitu. Tidak disimpan di dalam kulkas hanya selama 1 hari. Oke kan? Itu dulu rumusan masalah yang pertama. Kemudian, kalau terjadi tadi seperti proses pembusukan, mengapa demikian gitu? Apa yang terjadi kan gitu? Ya kalau kita bandingkan dua-duanya, mana yang lebih cepat reaksinya kan gitu? Mana lebih cepat proses pembusukan? Kemudian yang kedua, bagaimana dengan pengkaratan besi? Ya, ada pengkaratan besi ya. Kemudian bagaimana juga kenapa enzim amilase ataupun air ludah kita itu dapat membantu proses pencernaan di dalam tubuh. Oke. Kemudian kalau reaksinya ada yang cepat, ada reaksinya yang lambat, maka dia harus disimpan ya dengan baik ya. Salah satu contohnya adalah tabung LPG ya. Kenapa dia harus dalam tabung yang bertekanan tinggi disimpan? Oke, masalah-masalah itu sudah Bapak cantumkan di LKPD. Perhatikan LKPD masing-masing yang sudah Bapak bagikan. Sudah dilihat LKPD masing-masing? Sudah? Maka yang pertama perhatikan dulu petunjuknya, kan gitu. Apa petunjuknya? Apa disuruh petunjuknya di situ? Oke, kemudian adalah baca dulu indikator apa yang mau dicapai dalam LKPD. Kemudian setiap kelompok harus mengeksplorasi tentang yang namanya materi yang ada pada LKPD. Kemudian kita jawablah hasil diskusi kita itu tadi, kita tuangkan pada LKPD. Untuk mencari rumusan masalah yang ada di LKPD atau yang sudah Bapak sampaikan tadi, maka silakan anak didik kami berliterasi ya, berliterasi duluan masing-masing. Kemudian Bapak kasih siap ganti literasi 15 menit, kemudian dilanjutkan nanti untuk berdiskusi bersama anggota kelompoknya. Jika ada yang kurang paham, ada yang perlu mau dibantu, silakan dipanggil Bapak itu juga nanti akan tunjukkan juga ke kelompok masing-masing. Oke, Bapak berikan waktu sekarang. Silakan.
Berliterasi dulu, berliterasi ke Ibu Cynthia. Stopkan aja kita. Nanti dimasukkan ke dalam LKB, dituliskan hasil diskusi kalian, masukkan ke LKB. Ya, kesimpulan, kesimpulan aja. Oke? Kondisi atmosfer luar angkasa. Jadi keadaan kita ini luar angkasa ya? Enggak. Komponen utama dari tinggi itu adalah propana dan butana. Oke, kalaulah disimpan dia di tabung yang bertekanan tinggi, kan gitu. Tujuannya untuk apa? Kan gitu. Silakan kelompok orang si BP yang mau menjelaskan. Ya, silakan jelaskan. Mengapa gas LPG disimpan dalam tabung bertekanan tinggi? Alasannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya ekspansi panas dari cairan yang dikandungnya, sehingga tabung LPG ini sengaja tidak diisi secara penuh, hanya sekitar 80-85% dari kapasitasnya. Apa? Jadi itu aja. Iya, Pak. Berarti biasanya diisi berapa persen? 80-85% dari kapasitas. 80-85% dari kapasitasnya. Fungsinya untuk apa? Kenapa diisi seperti itu tadi? Untuk kelompok gambar yang kedua, gambar oleh ciwi-ciwi. Silakan. Buat suaranya, dengar Pak. Ini bertugas untuk memecahkan zat pati atau organik menjadi gula atau glukosa. Saat ini makanan yang mengandung karbohidrat di dalamnya. Jadi yang dikatakan yang si Esther ini sama si Samuel benar, ya. Jadi cepat atau lambatnya suatu reaksi bisa dilihat dari mana? Dari pengurangan dari reaksi atau bertambahnya hasil reaksi dalam satuan waktu. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tepuk tangan dulu kita. Oke, itulah proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan, ya. Maka tadi yang sudah kita bahas hari ini, ringkasan materinya silakan dituliskan pada catatannya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya penentuan. Hari ini konsepnya kan sudah tahu ya. Minggu depan kita akan pertemuan selanjutnya kita bahas yang namanya penentuan laju reaksi. Oke, setelah sudah kita tentukan laju reaksinya, maka nanti di rumah atau nanti di akhir pembelajaran silakan Anda didik kami mengisi refleksi yang sudah Bapak kirimkan di WhatsApp. Tuh. Paham ya? Paham? Oke, Bapak akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi.